kelompok 9. Di video ini kita akan memaparkan materi tentang mengelola organisasi pemasaran holistik. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri. Saya Wafika Cesar. Saya Alif. Untuk slide yang pertama akan dibacakan oleh Alif. Yang pertama di sini adalah pengertian pemasaran holistik. Pemasaran holistik adalah pendekatan pemasaran yang memandang seluruh aktivitas perusahaan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Tujuannya adalah memetakan, menyampaikan, dan mempertahankan nilai pelanggan secara menyeluruh melalui koordinasi seluruh bagian organisasi. Artinya, pemasaran tidak hanya soal penjualan dan promosi, tetapi mencakup seluruh bagian organisasi dan semua pihak yang terlibat, termasuk pelanggan, karyawan, masyarakat, hingga lingkungan. Tujuan utamanya, yang pertama, meningkatkan nilai pelanggan jangka panjang. Yang kedua, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan mitra. Dan yang ketiga, menjaga citra dan keberlanjutan perusahaan. Yang keempat, mengintegrasikan seluruh bagian organisasi dalam kegiatan pemasaran. Selanjutnya ada komponen utama pemasaran holistik. Yang pertama, pemasaran relasi hubungan. Yang kedua, pemasaran terintegrasi. Yang ketiga, pemasaran internal. Yang terakhir ada pemasaran kinerja. Pemasaran relasi atau hubungan. Relationship marketing adalah aktivitas pemasaran yang fokus pada pembangunan dan pemeliharaan hubungan jangka panjang dengan pelanggan pemasok, mitra, distributor, dan stakeholder. Tujuannya adalah meningkatkan loyalitas, retensi pelanggan, dan membangun hubungan jangka panjang yang saling memuaskan dengan pihak yang memiliki kepentingan. Tujuan utama pemasaran relasi. Yang pertama adalah membangun loyalitas pelanggan. Yang kedua, meningkatkan retensi pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan. Yang keempat, menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Yang terakhir adalah membangun citra brand yang kuat. Hubungan positif akan membuat pelanggan merekomendasikan produk ke orang lain. Relationship marketing diterapkan melalui pelayanan pelanggan yang baik dan responsif. Program loyalitas atau member card, poin diskon khusus. Komunikasi yang aktif dengan pelanggan, media sosial, email, WhatsApp, dan lain-lain. Pemasaran terintegrasi adalah perencanaan kegiatan pemasaran dan merakit program pemasaran yang sebelumnya terpaku untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai bagi konsumen. Artinya, setiap strategi dan kegiatan pemasaran tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Semua bagian harus bekerja sebagai satu kesatuan yang terkoordinasi agar bisa diterima. Konsumen menjadi jelas, kuat, dan tidak membingungkan. Tujuan pemasaran terintegrasi: yang pertama, menciptakan pesan merek yang konsisten. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen. Yang ketiga, membangun citra dan integritas merek atau brand equity. Konsistensi komunikasi membantu kepercayaan legalitas diskusi positif terhadap merek. Yang keempat, meningkatkan efektivitas dari distribusi promosi dengan integrasi. Tidak ada besar yang bertentangan, gaya promosi dari action masih lebih nasional. Pemasaran terintegrasi memastikan bahwa apa yang dijanjikan di iklan sesuai dengan kualitas produk, sesuai dengan harga, sesuai dengan tempat atau layanan. Jika tidak ada integrasi, pelanggan akan merasa bingung dan kehilangan kepercayaan. Menurut Scarpin, mengklasifikasikan alat-alat bauran pemasaran menjadi 4 kelompok besar yang disebut 4P. Yang pertama produk, yang kedua place, yang ketiga place, yang keempat. Yang pertama produk harus memiliki kualitas, desain, manfaat, dan fitur yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu menegaskan bahwa produk adalah inti dari nilai yang ditawarkan perusahaan. Yang kedua, price atau harga. Harga harus mencerminkan nilai produk sesuai dengan target pasar dan kompetitif. Harga yang tepat membuat konsumen merasa aman dan nyaman. Yang ketiga, price atau tempat atau distribusi. Produk harus mudah diakses oleh pelanggan, baik secara offline maupun online, seperti website dan lain-lain. Yang keempat, promosi. Semua bentuk komunikasi pemasaran seperti iklan, media sosial, diskon, public relations harus memiliki pesan yang konsisten dan menarik.
berkualitas di seri nama merek, kemasan, ukuran, pelayanan, atau berfungsi. Produk harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran Anda berdiri. Pada bagian harga, menjelaskan bagaimana perusahaan menetapkan nilai upah. Pada bagian harga, menjelaskan bagaimana perusahaan menetapkan nilai dari produknya, yang meliputi daftar harga, rabat atau diskon, potongan harga khusus, periode pembayaran, atau syarat kredit. Harga harus seimbang antara terjangkau oleh konsumen dan tetap menguntungkan bagi perusahaan. Pada bagian keempat menjelaskan bagaimana produk sampai ke tangan konsumen, yaitu meliputi saluran pemasaran, cakupan pasar, pengelompokan, lokasi, persediaan, dan transportasi. Tujuannya agar produk mudah ditemukan dan dibeli oleh konsumen. Yang keempat, bagian promosi adalah cara perusahaan memperkenalkan dan membujuk konsumen seperti promosi penjualan, iklanan, tenaga penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran yang langsung. Promosi bertujuan meningkatkan kesadaran dan minat dibeli konsumen. Selanjutnya, pemasaran internal. Pemasaran internal menekankan pentingnya memastikan seluruh karyawan memahami perannya dalam memberikan nilai kepada pelanggan. Karyawan diperlakukan sebagai pelanggan internal melalui pelatihan, motivasi, komunikasi, dan budaya pelayanan. Ketika karyawan puas, kualitas layanan kepada pelanggan akan meningkat. Karyawan bukan hanya pekerja, tetapi bagian penting dari proses menciptakan nilai bagi pelanggan. Jika karyawan tidak memahami misi dan nilai merek perusahaan, maka pesan yang disampaikan kepada pelanggan akan terjadi tidak konsisten. Setiap bagian, mulai dari manajemen, marketing, produksi, sampai pelayanan pelanggan, memiliki peran dalam membentuk pengalaman pelanggan. Semua harus memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan nilai dan kepuasan kepada pelanggan. Tujuan pemasaran internal, yaitu yang pertama menyatukan visi dan tujuan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Karyawan yang terlatih dan termotivasi akan melayani pelanggan dengan lebih baik, bersikap profesional, menunjukkan nilai-nilai merek dalam tindakan kita. Artinya, kualitas layanan yang dirasakan pelanggan berasal dari kualitas internal perusahaan. Yang ketiga, membangun budaya yang kuat. Tujuan lain dari pemasaran internal adalah menciptakan budaya kerja yang positif, lingkungan yang mendukung pelanggan, sikap tanggung jawab, dan loyalitas terhadap merek. Budaya kerja ini menjadi identitas internal perusahaan. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan. Dengan pemasaran internal, perusahaan berusaha membuat karyawan merasa dihargai, dilibatkan dalam tujuan merek, memiliki rasa memiliki. Karyawan diperlakukan sebagai pelanggan internal melalui pelatihan, motivasi dan penghargaan, komunikasi internal yang baik, budaya pelayanan. Ketika karyawan merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik, mereka akan memberikan pelayanan yang lebih baik pula kepada mereka. Selanjutnya ada pemasaran kinerja, yaitu memahami pengembangan bisnis dari aktivitas dan program pemasaran, dan juga menjawab kepemimpinan yang lebih luas dan benar hukum, etika, sosial, dan lingkungan. Pemasaran kinerja menurut keberhasilan pemasaran tidak hanya dari penjualan, tapi juga dari kualitas pelanggan, reputasi brand, dampak sosial, etika bisnis, dan nilai jangka pada perusahaan. Pendekatan ini memastikan perusahaan bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Artinya, keberhasilan pemasaran tidak hanya dilihat dari beberapa banyak produk yang terjual, tetapi juga dari bagaimana pemasaran tersebut mempengaruhi reputasi perusahaan, loyalitas pelanggan, citra merek, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tujuan pemasaran kinerja yaitu mengukur efektivitas strategi pemasaran, meningkatkan nilai merek, membangun loyalitas pelanggan, menjamin keberlanjutan bisnis, meningkatkan kepercayaan dan reputasi perusahaan. Beberapa hal yang penting dalam pemasaran kinerja yaitu pengukuran yang terintegrasi. Perusahaan harus menggunakan berbagai indikator seperti tingkat kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, citra dan reputasi merek, pangsa pasar, dan keuntungan jangka panjang. Yang kedua ada aspek hukum dan etika. Pemasaran harus mematuhi hukum yang berlaku, tidak menipu konsumen, menghindari iklan yang menyesatkan, dan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Yang ketiga yaitu dampak sosial dan lingkungan. Perusahaan perlu mempertimbangkan dampak aktivitas pemasaran terhadap masyarakat, kelestarian lingkungan, dan kontribusi sosial seperti CSR.
Yang keempat yaitu orientasi jangka panjang. Pemasaran kinerja tidak berfokus pada keuntungan sesaat saja, tapi juga berfokus pada hubungan jangka panjang dengan pelanggan, keberlanjutan bisnis, kepercayaan masyarakat. Yang kelima ada keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab. Perusahaan harus mampu mendapatkan profit dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Di sini kita menggunakan studi kasus Indomie. Di sini menjelaskan bahwa perusahaan harus menggunakan pendekatan pemasaran holistik agar merek bisa kuat dan berkelanjutan. Pendekatan ini terdiri dari 4 pilar, yaitu pemasaran relasi, pemasaran terintegrasi, pemasaran internal, dan pemasaran kinerja. Nah, keempat konsep ini bisa kita lihat diterapkan dengan sangat baik oleh Indomie sebagai salah satu brand paling kuat di Indonesia. Dari konsep pemasaran relasi, Indomie ini memiliki iklan yang konsisten, jingle, Indomie seleraku, pesan merek sama di TV, di digital, dan kemasan. Ini bertujuan membangun hubungan jangka panjang antara merek dan konsumen. Indomie melakukan ini dengan sangat konsisten lewat komunikasi yang sama di semua media. Contohnya, jingle Indomie seleraku sudah melekat selama bertahun-tahun. Pesan di TV, media digital, sampai kemasan produk semuanya menyampaikan identitas yang sama, sehingga konsumen merasa dekat, familiar, dan percaya pada merek. Ini membuat hubungan emosional antara konsumen dan Indomie semakin kuat. Yang kedua yaitu ada komponen pemasaran terintegrasi. Bagian pemasaran produk, harga, promosi, distribusi. Ini saling mendukung. Contohnya rasa beragam, harga terjangkau, iklan kreatif, dan distribusi luas sampai keluar kecil. Artinya seluruh elemen pemasaran harus bekerja sama untuk menciptakan nilai yang konsisten bagi pelanggan. Contohnya pada Indomie, produk Indomie ini memiliki varian rasa yang sangat beragam sesuai preferensi konsumen lokal maupun internasional. Pada harga, Indomie ini memiliki harga yang tetap kompetitif dan terjangkau untuk semua segmen. Pada promosi, Indomie ini memiliki iklan yang kreatif, menarik, dan konsisten. Untuk distribusi, Indomie ini jaringannya sangat luas, mulai dari supermarket besar sampai warung kecil di daerah. Semuanya elemen ini saling menguatkan sehingga Indomie ini menjadi brand yang paling tinggi di Indonesia. Yang ketiga ini ada pemasaran internal, yaitu karyawan, mitra distribusi, tim produksi dilatih menjaga kualitas dan pelayanan agar pesanan pemasaran konsisten. Pemasaran internal ini penting karena setiap orang di dalam perusahaan ikut membentuk pengalaman pelanggan. Indomie ini menerapkan dengan memastikan karyawan di pabrik menjaga standar kualitas produksi. Tim distribusi memastikan produksi selalu tersedia. Mitra pemasaran memahami pesan merek. Dengan internal marketing yang kuat, semua pihak terlibat maupun memberikan pengalaman yang sesuai dengan janji merek Indomie, yaitu enak, berkualitas, dan mudah dijangkau. Yang keempat yaitu ada pemasaran kinerja, yaitu fokus kualitas produk, pertumbuhan penjualan global, efisiensi biaya, CSR, penggunaan bahan lokal. Jadi pemasaran kinerja ini tidak hanya soal penjualan, tetapi juga bagaimana perusahaan memberi dampak dan nilai jangka panjang. Indomie ini memenuhi konsep ini melalui kualitas produk yang stabil dan terpercaya. Pemasaran kinerja ini tidak hanya soal penjualan, tetapi juga bagaimana perusahaan memberi dampak dan nilai jangka panjang. Indomie memenuhi konsep ini melalui kualitas produk yang stabil dan terpercaya, penetrasi global, diekspor ke lebih dari 90 negara, efisiensi biaya produk dan distribusi, tanggung jawab sosial seperti program CSR, dan pemakaian bahan baku lokal untuk mendukung petani, untuk mendukung petani. Jadi, berdasarkan konsep pemasaran holistik, kita bisa melihat bahwa keberhasilan Indomie bukan hanya hasil produk yang enak saja, tetapi karena mereka menerapkan strategi pemasaran yang lengkap dan konsisten, mulai dari hubungan dengan konsumen, bauran pemasaran yang terintegrasi, pengelolaan internal yang baik, hingga pencapaian kinerja bisnis dan sosial yang berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, pemasaran holistik menggabungkan seluruh elemen perusahaan untuk bekerja secara terintegrasi dalam menciptakan nilai pelanggan. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat lebih adaptif, kompetitif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Baik, sekian pemaparan dari kami. Apabila ada pertanyaan, silakan komen
ada salah kata dan kekurangan dalam penjelasan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.